Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di dalam jamak. Nah, sekarang kita masuk ke jamak bil matar atau jamak tentang hujan. Ya, jamak karena hujan, dan terkadang ini banyak sekali di masyarakat ketika seorang itu hadir di masjid kemudian hujan. Nah, maka mereka ada sebagian itu yang menjalankan jamak bil matar atau menggabung dua sholat ketika hujan. Ya. Di sini dikatakan wa yajuzul jama' bil matar taqdiman liman shalla jama'atan fi mahallin ba'idin wa ta'adza bil matar fi tariqihi. Dan diperbolehkan bagi seseorang untuk apa? Jamak bil matar, untuk menjamak sholat bil matar karena hujan. Ya. Wa kadza ats-tsalj wal bard wa in dzaba. Begitu juga diperbolehkan jamak kalau seandainya turunnya turun salju misalkan, dan seseorang itu sulit untuk datang ke masjid karena ada salju. Ya, meskipun kalau seandainya begitu juga setelah saljunya itu ada kemudian mencair dan masih terganggu dengan wujud mereka, ya, maka ketika itu sama hukumnya seperti hujan. Ya. Wa balla thawb au kabara qat'ihima taqdiman la ta'khiran. Dan syarat berikutnya, hujannya itu hujan yang sekiranya seseorang itu terganggu kalau seandainya dia itu berangkat ke masjid. Ya. Diperbolehkannya hanya takdiman saja, hanya jamak takdim saja, tidak boleh takhir. Jadi jamak bil matar atau jamak karena hujan itu diperbolehkannya hanya jamak takdim saja. Jadi misalkan zuhur, ya zuhur sama asar di waktu zuhur, atau maghrib sama isya itu di waktu maghrib. Tidak boleh tidak boleh takhir, tidak boleh diakhirkan. Istidamatul matar laysat illa al-musalla bi khilaf as-safar. Ya. Wa yajuzu jam' al-'asr ila al-jum'ah bi 'udhril matar kas-safar. Begitu juga diperbolehkan seseorang itu menggabungkan asar ke setelah sholat Jumat. Ya, setelah sholat Jumat hujan, maka dia diperbolehkan untuk untuk jamak takdim. Ya. Dan itu kenapa? Karena ada hadis riwayat sahih daripada Nabi Muhammad SAW, annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah dhuhra wal asar wal maghrib wal isya min ghairi khaf wala safar. Ya. Nabi Muhammad SAW itu pernah beliau menjamak asar sama zuhur, ya, menggabungkan zuhur sama asar, dan juga menggabungkan maghrib dan isya, sedangkan beliau itu bukan musafir dan bukan juga karena rasa takut, ya, bukan gara-gara ketakutan. Ya. Makanya akhirnya mereka itu berpendapat bahwasanya ini disebabkan karena adanya hujan. Ya, maka ketika itu diperbolehkan untuk jamak takdim. Ya. Wa qala Syafi'i ka Malik radhiyallahu anhuma ara dzalika bi 'udhril matar wa yu'ayyidu jam' Ibnu Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum bihi. Ya. Dan Imam Syafi'i dan Imam Malik itu berpendapat Nabi Muhammad SAW ketika itu hujan jamaknya karena
hujan. Karena ada Nabi Muhammad SAW itu riwayat beliau itu menjamak sedangkan beliau itu bukan orang musafir. Ya, maka dari sini Imam Syafi'i sama Imam Hanafi berpendapat bahwasanya ini karena hujan, dan itu juga diambil daripada pendapatnya Abdullah bin Abbas sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas sama Abdullah bin Umar itu terkenal beliau itu sahabat atau ulama dari kalangan sahabat. Jadi sahabat sendiri pun ada di antara mereka yang bukan ulama. Ya, sahabat yang bukan ulama maka mereka itu kembali ke sahabat yang ulama. Jadi mereka itu datangnya kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya, para sahabat itu yang mereka itu dulunya itu ngaji betul sama Nabi, mereka itu menjadi apa? Menjadi ulama. Nah, jadi ndak mereka itu ndak langsung ngambil ke Al-Qur'an atau ngambil ke hadis Nabi Muhammad SAW, ndak. Ya, karena di antara mereka itu ada yang namanya ulama sahabah. Ya, kalau seandainya dikatakan harus langsung seorang itu kembali kepada Al-Qur'an, maka apa artinya ulama us-sahabah? Ya, dari situ mereka itu ngambil pendapatnya Abdullah bin Abbas, ngambil pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, ngambil pendapatnya Siti Aisyah. Nanti terkadang ada perbedaan antara mereka yang seperti kita sudah jelaskan, bahwasanya di antara mereka pun ketika memahami Nabi Muhammad SAW mereka itu ada khilafnya di situ. Makanya Imam Syafi'i sama Imam Ahmad sama Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwasanya jamaknya Rasulullah SAW yang ketika itu bukan musafir itu karena hujan, dan itu juga diamalkan sama Abdullah bin Abbas sama Abdullah bin Umar yang mereka itu keduanya adalah para ulama us-sahabah. Wa inna ma yubahu jama' fil asrain wal isya' liman wajadat fi syurut sabiqah jam' at-taqdim, ya. Dan diperbolehkannya untuk jamak takdim itu bagi seseorang yang syaratnya itu sama seperti jamak takdim yang kemarin kita jelaskan itu, ya, harus mulai di pertama, harus niat, ya, itu semuanya sama, ya. Kemudian ditambah di sini beberapa syarat lagi untuk diperbolehkan seorang itu jamak bil matar atau jamak karena hujan. Wujudul matar indal ihram bil ula wa tahallul minha wa dawamu ila ihram bil thaniyah wa la yadhur inqita'u fima ada dzalik, ya. Syaratnya berikutnya hujannya itu tetap ada. Jadi ketika dia itu sholat Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram itu hujan, ada hujan. Jadi Allahu Akbar, di luar masih hujan, ya. Setelah itu ketika salam, ya, ketika salam misalkan jamaknya zuhur asar, ketika salam zuhur itu hujan masih ada. Itu syaratnya itu, ya. Jadi kalau misalkan sebelum salam hujan sudah tidak ada, maka sudah tidak boleh apa? Jamak takdim, sudah. Atau berikutnya dia juga harus ada, atau hujan itu harus ada ketika takbiratul ihram di sholat yang kedua, ya. Jadi sholat asar misalkan jamak takdim, maka ketika takbiratul ihram zuhur hujan harus ada, ketika salam, ya, dari zuhur hujan masih tetap ada, dan ketika takbiratul ihram di sholat yang kedua hujan masih ada, ya. Kalau seandainya takbiratul ihram di zuhur, ya, ada hujan, setelah itu hujan reda sebentar, ketika mau salam hujan deras lagi, ya, berarti apa? Ya, pas salam masih ada hujan, berarti lanjut itu jamak takdim, ya. Kemudian ketika takbiratul ihram yang kedua hujan masih ada, itu lanjut, ya. Dan selain itu, selain tiga tempat ini, ya, tidak ada masalah kalau hujan itu berhenti atau mandek-mandek putus-putus itu. Yang penting di tiga tempat ini harus hujan itu ada. Takbiratul ihram di sholat yang pertama, salam di sholat yang pertama, dan takbiratul ihram di sholat yang kedua, ya. Kalau seandainya sudah takbiratul ihram di sholat yang kedua kemudian hujan itu mandek, ya itu tidak ada masalah, itu sudah terus itu lanjut untuk jamak takdim, ya.
liman shalla jama'atan fi makanin ba'id, ya bagi siapa? Bagi orang yang sholat berjamaah di satu tempat, ya. Syaratnya itu diperbolehkan bagi siapa? Bagi orang yang mau sholatnya jamaah di masjid. Jadi kalau seandainya di rumah, wah hujan terus, wah saya tak jamak takdim habis itu kayaknya enak ini kemulan, itu tidak boleh. Ya, yang diperbolehkan hanya siapa? Bagi orang yang ke masjid. Jadi sholatnya itu di masjid atau di musola atau di satu tempat. Ya, pokoknya dia itu mau keluar untuk sholat berjamaah. Ya, maka masih diperbolehkan. Bagi orang yang sholat sendiri, maka itu sudah tidak boleh jamak takdim meskipun di masjid. Dan itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang yang tempatnya jauh daripada masjid. Ya, bihaitsu tata'adza bil matar fi tariqihi, yaitu orang itu terganggu dengan adanya hujan kalau seandainya dia itu harus datang ke masjid. Ya, dan hujannya itu hujan yang sekiranya itu bisa membasahi baju. Ya, kalau di Indonesia kan ada hujan-hujan yang rodok gerimis, ya, rintik-rintik lah. Rintik-rintik ini baju kita tidak sampai kuyup, ya, tidak sampai basah kuyup. Nah, bukan ini yang dimaksud. Nah, kalau misalkan hujannya itu membuat baju kita basah kuyup. Kalau membuat basah kuyup, dan ketika membuat basah kuyup biasanya seorang itu terganggu dengan adanya hujan. Ya, jadi hujan itu mengganggunya. Jadi kalau seandainya dia itu suruh bolak-balik ke masjid, maka itu bakal mengganggu. Nah, ini yang diperbolehkan seseorang itu untuk jamak takdim. Tapi kalau seandainya rumahnya dekat sama masjid, ya, rumah dekat sama masjid, ya, sekiranya dia itu jalan tidak sampai membuat basah kuyup bajunya, nah ini tidak boleh jamak. Atau orang yang rumah masjidnya dekat, ya, dan dia itu punya sesuatu untuk apa? Untuk menghindarkan daripada hujan. Ya, seperti ada payungnya, ada mobil, ya, atau jalannya daripada rumahnya menuju masjid itu ada naungan, ada tandok kanopi itu apa gitu. Nah, itu biasanya kan ada orang-orang yang tinggalnya rumahnya itu memang dekat masjid banget itu. Nah, itu sudah tidak boleh tidak boleh jamak takdim. Ya, tidak boleh jamak takdim bil matar. Ya, wa ta'adza kullu minhum ta'adziyan la yahtamilu adah bil matar. Ya, dan terganggu dengan hujan yang sekiranya gangguannya itu tidak la yahtamilu adah. Biasanya itu tidak bisa ditolerir. Ya, kalau terlalu banyak airnya itu biasanya orang itu tidak nolelir. Ada orang-orang yang misalkan hujan itu ya tetap naik motor tidak pakai jas hujan, ya si rintik-rintik sidik orang tetap jalan. Nah, itu itu tidak boleh jamak takdim. Ya, jadi tidak setiap hujan itu langsung kita boleh jamak takdim. Bagi siapa? Yang rumahnya jauh dan dia itu berat untuk bolak-balik ke masjid. Itu asalnya sulit. Nah, kalau sekarang kira-kira gimana? Kalau sekarang kan ya kebanyakan perkampungan kita itu dekat sama masjid. Perkantoran dekat sama masjid dan biasanya sudah ada payung, ya, sehingga hujan deras itu yang baru diperbolehkan. Hujan deras, kemudian kalau seandainya pakai payung itu ya masih kena basahnya, ya masih terganggu dengan adanya hujan dan dia itu rumahnya jauh daripada masjid, maka ketika itu dia boleh jamak takdim, ya terganggu di jalannya. Bi khilafi law shalla munfaridan aw jama'a fi baitihi. Kalau seandainya sholat sendiri atau jamaah di rumahnya atau selain itu maka atau tempatnya itu dekat, ya dia dengan masjid itu dekat, ya, dan dia tidak terganggu dengan adanya hujan, ya maka ketika itu sudah tidak boleh lagi jamak bil matar, sudah tidak boleh lagi jamak dengan alasannya hujan, ya.
Atau dia punya apa? Dia punya payung, dia punya jas hujan, dia punya mobil. Ya, maka ketika itu apa? Sudah tidak boleh lagi jamak. Ya, karena jamak bil matar itu bagi orang apa yang terganggu dengan adanya hujan dan dia itu sulit untuk bolak-balik ke masjid. Itu asalnya itu rukhsahnya itu di situ. Ya, zaman dulu ketika hujan ya di sana ya berat orang untuk datang ke masjid ya, dan biasanya masjidnya itu di Madinah ya satu masjidnya. Ya, kalau jauh sekali ya, kalau misalkan rumahnya jauh di ujung Madinah ya mereka harus jalan. Lah kalau seandainya hujan itu mereka terkadang di gang di jalannya itu becek, terganggu dengan adanya hujan itu, dan sulit bagi mereka itu untuk bolak-balik ke masjid. Ya, makanya ketika itu diperbolehkan untuk jamak bil matar. Tapi selain daripada itu maka tidak diperkenankan. Wala yajuzu bi ghairi safar wa matar. Ya, sehingga kadang kita itu belum pernah itu jamak bil matar itu. Kita belum pernah itu. Karena ya kalau misalkan mondok ya masjidnya dekat ya, terus kemudian masjidnya sama perumahan kita itu biasanya itu dekat-dekat ya, dan ndak sulit bagi kita itu untuk bolak-balik ke masjid ketika itu. Jadi misalkan zuhur hujan, nanti asar biasanya sudah mandek ya, dan kita ndak ada masalah untuk ke masjid ketika itu, maka jarang kita itu jamak dengan hujan itu jarang sekali ya. Wala yajuzu bi ghairi safar wa matar, dan tidak diperbolehkan jamak untuk selain apa? Selain safar dan hujan itu tadi. Jadi jamak boleh hanya untuk apa? Safar dan hujan saja. Kamarat wa wahal wa rih wa dhalmah wa khauf alal masyhur. Kalau seandainya ada sakit ya, atau ada jalannya itu penuh dengan lumpur ya, atau angin yang kencang atau gelap, maka itu tidak diperbolehkan jamak ya. Jamak hanya boleh musafir atau hujan. Waqtaran Nawawi ghairu al-jama' bil marad taqdiman wa ta'khiran. Akan tapi menurut Imam Nawawi itu memiliki ikhtiar bahwasanya diperbolehkan jamak kalau seandainya seseorang itu sakit, dan diperbolehkan jamak takdim atau jamak takhir. Dan pendapatnya Imam Nawawi, ikhtiarnya Imam Nawawi di madhab Syafi'i itu kuat, boleh untuk diamalkan ya. Jadi kalau misalkan sakit, dia boleh boleh jamak takdim, boleh jamak takhir ya, untuk ngeringankan orang-orang yang sakit. Wa huwa madhab Ahmad, dan itu menurut madhab Imam Ahmad diperbolehkan. Di madhab Syafi'i aslinya tidak boleh jamak kecuali safar sama hujan. Tapi menurut Imam Nawawi, beliau punya ikhtiar di madhab Imam Nawawi bahwasanya seorang yang sakit maka dia diperbolehkan untuk untuk jamak takdim atau jamak takhir ya. Wa huwa madhab Imam Ahmad, dan itu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ikhtarahu jam'un min a'immatina, dan juga banyak para imam di madhab Syafi'i itu yang memilih diperbolehkannya jamak karena sakit, jamak takdim atau jamak takhir. Dan marid atau sakit yang seperti bagaimana? Wa dhabtul marad bima yashukku ma'ahu fi'lu kulli fardhin fi waqtih ya. Sakit yang sekiranya sulit bagi orang yang sakit itu untuk melaksanakan sholat di setiap waktunya ya. Jadi dia harus sholat waktu zuhur, sholat di waktu asar, sholat waktu maghrib, sholat waktu isya. Itu berat bagi orang yang sakit tersebut untuk sholat ya di 4 waktu. Maka ketika itu dia diperbolehkan untuk jamak takdim atau jamak takhir. Kalau jamak takdim jamak takhir itu waktu untuk melaksanakan sholatnya itu kan tinggal sedikit. Jadi kalau seandainya seorang itu misalkan sakit, dia jamak takhir misalkan zuhur ke asar, nanti maghribnya itu jamak takdim ya, berarti berarti dia cuma melaksanakan waktu 4 sholat itu cuma di waktu yang sangat singkat sekali
ya zuhur diakhirkan ke asar sampai dekat-dekat mau maghrib dia sholat asar sama zuhur atau zuhur sama asar, kemudian nunggu azan maghrib, kemudian jamak takdim maghrib sama isya. Ya, jadi cuma sedikit sekali. Jadi kalau misalkan sakit-sakitnya itu yang sulit bagi dia untuk sholat, ya, karena ada yang sakit, ya, sakitnya itu parah, mau wudhunya itu repot, ya, kalau misalkan jadi sulit untuk datang ke kamar mandi untuk wudhu, itu sulit, maka ketika itu apa? Diperbolehkan untuk jamak takdim atau jamak takhir. Ya. Wa qala al-akharun la budda min masyaqqati dhahirah zaidah ala dzalika bihaitsu tubihu julus bil marad. Dan sebagian lagi berpendapat bahwasanya yang diperbolehkan itu sekiranya dia itu kesulitan, dan kesulitan itu nampak sekiranya apa? Sekiranya dia diperbolehkan untuk sholat duduk. Jadi bukan sakit-sakit yang ringan, ya. Jadi sakit-sakit yang berat, ya. Kalau misalkan panas, lagi panas-panasnya itu, kalau misalkan kita paksakan untuk wudhu itu geliang misalkan, nah itu diperbolehkan untuk apa? Ya wis ditakhir. Ya, misalkan di waktu pertama, di waktu awal itu misalkan biasanya orang itu sakit panas itu kalau masuk maghrib meriang lagi itu. Ya, maka diperbolehkan apa? Untuk takhir. Ya sudah, nanti rodok enakan sidik itu setelah malam-malam itu, ya wis itu di akhir. Atau kalau seandainya dia itu punya kebiasaan, wah ini saya ini biasanya kalau sakit itu kalau asar itu tambah parah, ya, kalau mau masuk asar itu tambah parah, ya sudah saya jamak takdim, sama jamak takdim itu tidak ada masalah, ya. Itu pendapatnya Imam Nawawi. Ikhtiarnya Imam Nawawi kuat di dalam mazhab Syafi'i. Sehingga dia tinggal milih aja. Ini jamak bil motor. Ya, ada yang mau ditanyakan bab jamak sebelum masuk ke bab Jumat? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan tinggalnya juga mungkin dekat masjid atau di masjid. Nah, tapi dia mengimamkan jamak dengan kondisi yang dibilang tadi hujan. Nah, itu khusus bagi imam rawatib, dia diperbolehkan untuk jamak, untuk khusus bagi imam. Ya, meskipun dia tinggalnya di masjid misalkan, tapi hujan dan orang-orang jamaah kepengin sholat jamak bil motor karena orang-orang jauh, misalkan masjidnya memang masjid yang di tempat tinggalnya itu banyak yang jauh, imam diperbolehkan untuk jamak takdim, diperbolehkan khusus bagi imam saja, meskipun dia itu tidak terganggu dengan hujan, meskipun dia tinggal di masjid, itu khusus bagi imam, tidak ada masalah. Itu imam rawatib, ya, imam yang sudah ditentukan untuk di masjid. Barakallahu fiik. Nah, di maghrib misalnya itu jamaahnya semuanya ikut dalam cuaca itu ikut jamak, itu semua. Masjid isya gimana tuh? Kan dalam kondisi hujan pasti masjid itu istilahnya nggak ada kosong. Kosong gitu. Kosong, ya. Isaknya kosong. Sudah jamak bil motor. Adzan tetap adzan. Jadi itu memang untuk apa? Untuk yang tinggalnya itu jauh, ya, dan betul-betul terganggu dengan apa? Dengan harus kembali ke masjid. Sama seperti apa? Seperti sholat Idul Fitri di hari Jumat. Ya, sholat Idul Fitri di hari Jumat. Idul Fitri hukumnya apa? Sunnah. Sholat Jumat hukumnya wajib. Ya.
Jadi yang sunnah tidak bisa menggugurkan yang wajib. Lalu kenapa kok Nabi Muhammad SAW ketika itu mengizinkan orang-orang itu tidak datang lagi untuk sholat Jumat? Ya, yang diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak datang Jumatan itu orang yang tinggalnya jauh daripada masjid di luar Madinah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya mereka itu tidak wajib Jum'ah. Mereka itu aslinya tidak wajib Jum'ah. Yang wajib Jum'ah itu siapa? Orang yang mendengar azan, orang yang mendengar azan secara normal itu, bukan pakai mikrofon ya. Jadi misalkan ada orang naik ke menara kemudian azan, ya setiap orang itu yang dengar panggilan azan itu dia wajib untuk sholat Jum'ah. Lah ini sahabat itu jauh, makanya mereka itu minta izin dan Nabi Muhammad SAW mengizinkan untuk tidak datang apa? Jumatan. Kenapa? Karena mereka tidak wajib apa? Tidak wajib Jumatan. Aslinya mereka itu tidak wajib Jumatan karena mereka itu tinggalnya di ujung Madinah, jadi pinggirannya Madinah. Tapi mereka setiap Jumat itu mereka datang untuk berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, ya itu sah. Nah ketika datangnya itu di hari apa? Di hari Jumat, ya pagi mereka datang. Kalau mereka itu balik kemudian mau habis itu zuhur balik lagi, mereka itu keberatan. Makanya ketika itu diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk tidak sholat Jum'ah. Jadi tidak langsung ya, karena logikanya aja mosok yang sunnah itu bisa menggugurkan yang wajib ya. Kalau kita min ahlil hadir ya, orang yang hadir di kota ya, sholat sunnah apa namanya, sholat sunnah Idul Fitri muakkadah, sholat fardu, sholat Jumat wajib ya. Beb saya mau sholat Idul Fitri saja, tidak sholat Jumat. Wis balikin wae, kamu tidak usah sholat Idul Fitri, sholat Jumat wae. Dibalik. Kalau saya capek Beb, ya sudah kamu tidak usah sholat Idul Fitri, sholat Jumat saja. Dibalik. Jadi itu waktu apa? Kalau seandainya seorang tinggal di masjid diperbolehkan. Monggo, ada lagi? Selanjutnya waktu hujan itu orang yang merawat tidak menjamak sholat itu gimana? Apakah aku boleh mengadakan sholat jamak ini? Kalau seandainya mereka itu dari jauh, tidak ada masalah. Kalau seandainya mereka tinggalnya jauh, itu tidak ada masalah. Maksudnya ada syaratnya itu bisa enggak terwujud kalau sekarang? Kayaknya sulit ya, harus tinggal di tempatnya jauh, tidak ada sesuatu yang buat meneduh ya, hujannya itu sekiranya mengganggu, hujan yang mengganggu, yang hujan yang lebat itu berarti ya, itu kayaknya sulit itu ya, kecuali ya mungkin seorang itu ya, misalkan dari jauh datang ke Masjid Al-Azhar ya, mungkin itu misalkan saya dari Semanggi datang. Nah, tapi kalau di Semanggi itu kan ada masjid juga. Cedak rumah itu kan ada masjid. Nah, jadi aslinya itu ini rukhsah, aslinya itu ini rukhsah, keringanan bagi apa? Bagi orang untuk apa? Supaya itu datang ke masjid. Ya, kalau misalkan ada hujan lebat, ya wis rukhsah libur di jamak takdim. Ya. Tapi kalau ya di dekat sekarang itu semua masjid dekat ya, sudah bukan rukhsahnya itu bukan tujuan rukhsahnya itu ya. Ada lagi? Kalau yang mengenai perjalanan safar, kalau sekarang kan sudah menggunakan, kalau ke Jakarta pakai cuma 1 jam. 1 jam nah. Kalau ke Semarang pakai mobil itu kan 2 jam. Nah. Itu apakah bisa di jamak atau yang pesawat itu harus nggak boleh dijamak? Ulama itu berpendapat bahwasanya musafir itu tetap dia diperbolehkan untuk apa? Untuk jamak, untuk qashar ya, meskipun sekarang itu sudah dipermudah dengan adanya pesawat misalkan. Akan tapi ulama berpendapat bahwasanya orang musafir itu dia itu masih bakal menghadapi beberapa kesulitan
di luar kota, tidak seperti ketika dia itu di dalam kotanya sendiri. Terkadang ketika dia di luar kota, ya, dia tidak tahu harus tinggal kemana. Kalau ada kejadian apa-apa, dia sulit lah. Makanya tetap mereka itu memperbolehkan untuk apa? Untuk qashar, ya, karena dinilainya karena perjalanan jauhnya, dan juga karena terkadang orang musafir itu dia ada beberapa hal yang sulit bagi dia itu untuk berinteraksi, berbeda dengan ketika dia itu di kotanya sendiri, ya. Ketika di kotanya sendiri dia lebih mudah. Berapa lama kita dianggap sebagai musafir? Jadi kalau misalnya kita berpergian itu sebagai musafir, atau setelah misalnya kita 5 hari bertempat di situ, apakah tetap musafir atau harus melaksanakan? Nah, ya, kapan seseorang itu dikatakan musafir? Ya, dikatakan musafir selama seorang itu dia masih tinggal di satu daerah tidak lebih daripada 3 hari, dan tidak terhitung hari masuk sama hari keluar. Jadi hari masuk, misalkan hari Senin masuk Jakarta, misalkan hari, ya, jadi 1 hari 1 malam. Ya, ini sekarang kita sudah masuk malam. Ya, besok setelah fajar itu hari, ya, harinya itu tidak dihitung. Jadi kalau misalkan kita masuk Senin di hari Senin, berarti setelah fajar itu hari Seninnya itu tidak dihitung. Selasa, Rebu, Kamis, ya, Jumat siangnya dia pulang. Jumat siangnya dia pulang, bukan Jumat malam. Kalau Jumat malam dia sudah apa? Sudah dihitung berapa? 4 hari. Ya, berarti kalau sudah Jumat malam berarti dia masih sudah mukim. Tapi kalau di hari Jumatnya dia pulang, berarti dia itu masih berapa? 3 hari. 3 hari selain hari keluar sama selain hari masuk. Nah, ini masih apa? Masih musafir. Ini kategorinya masih musafir. Tapi kalau seandainya seorang itu datang ke Jakarta, dari awal di Jakarta dia sudah niat tidak pulang kecuali hari Minggu, ya. Jadi datang sampai hari Jakarta itu hari Senin, sampai ke Jakarta dia sudah bukan musafir lagi, ya. Jadi bukan nunggu 3 hari. Biasanya ada orang yang pahamnya, wis pokoknya 3 hari saya jamak, habis 3 hari sudah saya habis waktunya. Enggak, bukan seperti itu. Kalau seandainya jenengan sudah niat untuk sampai Minggu, sampai ke Jakarta, itu sudah bukan musafir lagi. Sampai Jakarta dia bukan musafir lagi, ya. Jadi kalau 4 hari selain hari masuk sama hari keluar itu sudah dikatakan mukim, ya. Kalau mukim berarti dia bukan musafir, ya. Tinggal jenengan itu tinggal kira-kira, ya, pokoknya masih di bawah 3 hari itu masih musafir. Kalau sudah 4 hari maka itu sudah mukim, ya. Tapi kalau seandainya tidak tahu ini saya berangkat ke Jakarta, pulangnya kapan tidak tahu, ya, saya ada kerjaan mungkin beberapa hari dan saya tidak memutuskan. Nah, ketika itu dia diperbolehkan apa? Untuk seperti musafir biasa itu qashar sampai berapa? Sampai dia tahu bahwasanya dia bakal 4 hari lebih, ya, atau 3 hari lebih, maka ketika itu dia sudah selesai musafirnya. Ketika dia niat untuk iqamah, ketika dia niat untuk mukim, maka itu safarnya selesai. Nah, jadi musafir itu ketika di perjalanan atau di tempat yang kita tuju dan kita itu tidak niat lebih daripada 3 hari, itu masih safar. Ada lagi? Kita naik kendaraan umum Jakarta itu kadang-kadang macet, ya. Okay. Kita misalnya pulang jam 5, naik kendaraan macet sampai rumah bisa dijamak, ya. Prakteknya itu macet di jalanan. Macet jalan, ya. Itu kalau dia itu jauh masih boleh itu. Misalkan dia kerjanya di Jakarta, tinggalnya di Tangerang, nah itu masih boleh. Itu masih boleh.
Ya, kalau deket-deket ya tidak bisa. Tapi kalau misalkan dia jauh ya sampai Jakarta Tangerang itu berapa 20 kilo ya. Nah itu boleh itu jamak takhir. Karena ya itu tadi sulit ya bagi dia itu untuk sholat ya di tepat waktu, apalagi di Jakarta. Ya, biasanya lebih baik nunggu maghrib baru pulang. Tapi sebagian mengatakan ya Beb, kalau seandainya saya nunggu maghrib, saya sampai rumah itu lebih malam lagi. Kadang tidak ketemu istri, tidak ketemu anak. Ya sudah, ya kamu ya itu takhir, solusinya itu tadi. Selama apa? Selama maghrib belum sampai ke Tangerang. Ya. Tapi kalau maghrib sudah sampai Tangerang ya sudah habis dia itu. Berarti dia setiap hari itu safar pendek, safar qasir itu, safar qasir. Itu diperbolehkan. Kemarin ada yang tanya itu juga, dia kecapean untuk apa? Untuk setiap hari dia pulangnya habis maghrib ya, karena nanti sampainya ke rumah lebih malam lagi. Ya, jadi dia istirahatnya tidak bisa, ketemu anak istri juga tidak bisa. Habis itu malamnya subuhnya dia harus jalan lebih awal lagi. Ya itu makanya ada rukhsah di dalam syariah itu, jadi dipermudah. Yang penting dia musafir dan sebelum sampai ke tempatnya maghribnya itu sudah lewat maghribnya. Kalau seandainya maghribnya itu sudah sampai kota tujuan, nah itu yang tidak diperbolehkan, harus melipir. Kadang di Jakarta itu memang tidak ada tempat untuk apa? Untuk sholat. Kalau memang sudah tidak ada tempat untuk sholat dimanapun. Ya, sholat dimanapun ya nanti qadha. Ya, sholat dimanapun nanti qadha. Kalau tidak bisa melipir ke masjid, tidak ada tempat, sudah tidak kemungkinan lagi, sudah sholat. Ya, kalau di Mesir itu, orang Mesir, orang Yaman itu, mereka kalau seandainya belum sholat ya turun di mana wae bawa sejadah gelar Allahu Akbar. Ya, di Mesir, di Hadramut. Kita pernah itu suatu waktu tiba-tiba berhenti bis. Ya, kok berhenti bisnya ngapain? Ada satu jamaah itu belum sholat. Jadi bisnya mandek, ngelihat arah kiblat mana, gelar saja Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum, sudah selesai naik lagi, naik bis lagi. Tapi kayaknya sulit ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Profesi saya dokter undangan operasi di macam. Operasi 5 jam dan dia tidak mungkin untuk asarnya hilang tuh. Takdim ya. Kalau dia hilangnya waktunya sholatnya apa? Asarnya hilang. Mulai operasinya? Hah? Zuhur ya? Hah? Ada yang apa? Operasi? Ya. Ya. Melewati waktu asar ya. Mulainya zuhur. Jamak takdim. Jadi tidak boleh meninggalkan apa? Salat ya. Yang asarnya di jamak takdim, yang maghribnya di jamak takhir. Itu lidharurah, karena darurat aja, nanti ada pendapat ulama yang memperbolehkan itu ya. Apalagi itu tidak bisa memang ya, tengah-tengah operasi sholat ya.
Sallallahu alaihi. Ya, jadi sebelum operasi tinggal dikira-kira itu, tinggal dikira-kira jamak takdim. Kalau misalkan selesai, ternyata selesai jam 5. Ya sudah, ketika itu salat lagi asar. Salat asar ya. Jadi tidak boleh tanpa salat itu. Tidak boleh tanpa salat. Jadi misalkan ya, mulai operasi jam 2, mungkin selesainya maghrib. Nah, dia salat asarnya itu tidak ditakdim, nah itu memang tidak diperbolehkan itu. Tapi kalau misalkan dia ngira wah ini mulainya jam 1, ya, kemungkinan itu selesai asar atau maghrib ya, atau jam 5 atau pas maghrib. Nah itu jamak takdim. Nanti ketika ternyata jam 5 selesai operasinya, dia boleh untuk sholat. Yang tidak diperbolehkan lewat masa sholat sedangkan dia tidak sholat. Nah, jadi dari asar masuk waktu asar sampai asar keluar sedangkan dia itu tidak sholat. Ya, jadi harus diperhatikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bin taqabbalan usul ma'mum sallallahu ila rasulina rasulina Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.